Bismillahirrahmanirrahim. Assignment capturing and validating local engineers knowledge for disaster risk reduction. Tugas ini disusun oleh Teguh Panglima Suboh bersama Teguh Rikat dalam tugas program studi Magister Ilmu Kebencanaan Fakultas Pascasarjana Universitas Syah Kuala Banda Aceh 2021. Menangkap dan memvalidasi pengetahuan lokal dan kearifan lokal atau adat untuk pengurangan risiko bencana. Merekam link. Para peneliti dan ilmuwan yang terlibat dengan link sepenuhnya menyadari bahwa proses validasi adalah proses yang berpotensi kontroversial yang telah banyak dikritik. Penting juga untuk dicatat bahwa mereka berhati-hati untuk tidak mengabaikan pengetahuan yang tidak dijelaskan atau divalidasi secara ilmiah atau empiris. Link biasanya tidak didokumentasikan, hanya ditransfer melalui komunikasi verbal. Ini berkontribusi pada ditinggalkannya link di komunitas tertentu. Maka menangkap link dalam komunitas dapat dilakukan dengan merekam detail praktik penggunaan dalam PRP, menulis deskripsi teknis, melacak kembali catatan link dari orang-orang penting di komunitas, menggabungkan beberapa bahan atau bukti untuk menghubungkan alasan untuk menyatakan praktik atau keyakinan tertentu sebagai link. Link dapat dikelompokkan untuk 4 kategori seperti yang ada pada gambar di sini. Ada diagram yang kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Makna daripada kelompok 1 ini adalah di mana link dalam kategori yang dapat menjelaskan dan dapat divalidasi secara ilmiah dan untuk pengetahuan serta dapat dibuktikan berkaitan dengan hubungan dengan DRR atau pengurangan risiko bencana. Sementara kelompok kedua di mana link kategori ini dapat menjelaskan dengan ilmu pengetahuan tetapi sangat berkorelasi dan mempunyai hubungan dan berperan penting dalam usaha pengurangan risiko bencana. Kelompok ketiga dengan link dalam kategori ini dapat menjelaskan atau dapat divalidasi secara ilmiah untuk pengetahuan, tetapi tidak memiliki hubungan atau peran yang berkaitan dengan hubungannya dengan DRR. Kelompok keempat, yang terakhir, di mana link dalam kategori ini tidak menjelaskan atau mustahil secara ilmiah untuk memiliki hubungan atau peran yang berkaitan dengan DRR atau pengurangan risiko bencana. Contoh daripada masing-masing link di atas dapat kita berikan contoh-contoh di bawah ini. Untuk Saudara Rikat, saya mohon untuk meneruskannya. Baik, terima kasih Pak. Adapun contoh untuk link kategori pertama, itu ada kearifan lokal rumah tradisional Aceh sebagai warisan budaya untuk mitigasi bencana gempa dan tsunami. Rumah tradisional Aceh merupakan rumah kayu berbentuk rumah panggung yang dapat dibongkar pasang, sehingga mudah dipindahkan ke tempat lain. Menurut Mutia sendiri, rumah tradisional Aceh didirikan di atas tiang-tiang bulat yang diletakkan di atas pondasi batu. Pada bagian pembentuk rumah tradisional Aceh dihubungkan dengan sambungan menerus yang diperkuat dengan pasak dan ikatan tali hijau. Masing-masing bagian rumah tradisional Aceh saling mendukung untuk mempertahankan konstruksinya terhadap goncangan gempa yang terjadi. Oleh karena itu, rumah tradisional Aceh memiliki keunggulan secara struktur dalam merespon. Ini merupakan gambar kerangka bangunan rumah tradisional Aceh. Sistem struktur bentuk rumah Aceh tersebut dalam merespon gempa berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji menggunakan maket model rumah tradisional Aceh terhadap gaya gempa. Terlihat bahwa sistem struktur dalam kondisi stabil. Masing-masing sambungan yang berbentuk struktur rumah tradisional Aceh terikat dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan, di atas menunjukkan bahwa suatu konstruksi bentuk rumah harus mempunyai ikatan yang baik pada setiap join atau hubungan-hubungan yang berbentuk struktur. Gempa bumi dapat menyebabkan bangunan tergelincir dari pondasi bangunan. Jika bangunan terikat dengan baik, maka pondasinya akan memberikan kemampuan pondasi menahan dirinya sendiri terhadap pergeseran bangunan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tiang-tiang rumah Aceh yang sifatnya terbuka memiliki peran penting
dalam mitigasi bencana banjir dan tsunami. Hal ini dikarenakan air dapat lolos tanpa ada penghalang. Dengan demikian, rumah Aceh selamat dari ancaman bencana. Beberapa lokasi pasca bencana gempa dan tsunami juga telah memperlihatkan kekokohan bangunan rumah tonel Aceh yang selamat dari bencana tersebut. Kemudian link kategori kedua merupakan kepercayaan menjaga hutan suku Mentawai atau disebut juga dengan sabulungan. Sabulungan ini berasal dari kata sa dan bulung. Sa berarti seikat, bulung artinya daun. Sabulung mengajarkan keseimbangan antara alam dan manusia. Kepercayaan itu mengajarkan manusia untuk memperlakukan alam, tumbuh-tumbuhan, air, dan binatang seperti dirinya. Ada 3 jenis yang dihormati dalam ajaran sabulungan. Pertama, dikenal dengan Tai Kalele, yaitu dewa hutan dan gunung. Kedua, Tai Bagat Koat yang merupakan dewa laut atau dewa air. Ketiga, Tai Kamanua, dewa langit, sang pemberi hujan dan kehidupan. Jadi pada sistem ini ada kearifan lokal itu mereka menggunakan dengan cara menebang pohon dengan sistem tebang pilih. Artinya tidak boleh sembarangan. Sebelum menebang pohon atau hutan harus pula diadakan panen mulia. Panen mulia yang merupakan suatu upacara adat semacam permintaan izin dan ucapan terima kasih. Tidak hanya menebang hutan, mengotori air juga merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Bahkan mendatangkan hukuman berupa denda adat. Denda itu setara dengan seekor babi yang termasuk harta berharga bagi Mentawai. Jadi kearifan lokal sabulungan ini mampu mencegah bencana banjir, longsor, dan kearifan dan kekeringan dikarenakan nilai terkandung dalam kearifan lokal sabulungan seperti pelarangan menebang pohon sembarangan dan mencemari sumber aliran air, walaupun tidak ada ilmiah atau penelitian yang dapat membuktikan kearifan lokal ini, tapi bisa memberikan upaya mitigasi pada bencana. Kemudian yang ketiga, ada link kategori tentang pengetahuan nelayan atas jumlah tangkapan ikan hiu untuk memprediksi mendekatnya badai di kawasan perairan. Merupakan pengetahuan umum yang diketahui dan dipercaya oleh kelompok nelayan long line tuna fishing boat di balik Pulau Sabang, bahwa bila dalam perangkat pancing mereka didapat ikan hiu 1 ekor pun, atau ikan hiu menghilang dari wilayah pancing mereka, kuat ikan hiu lari dari badai yang mendekat. Long line fishing ini cara tangkap ikan dengan ratusan kail yang dilanjutkan dengan total panjang mencapai 8 km. Maka akan didapat berbagai jenis ikan. Nelayan juga akan merasakan keanehan atau keadaan luar biasa akan mendekat di perairan tersebut, sehingga ikan hiu pergi ke wilayah untuk menghindari badai. Ini merupakan penjelasan ilmiahnya, ikan hiu dapat merasakan perubahan barometrik pada atmosfer melalui inderanya. Akan tetapi tidak dapat divalidasi akan ada hubungan dengan DRR, karena bisa saja adanya unsur kebetulan dan minimnya populasi hiu dapat mengecilkan kemungkinan tertangkap di peralatan pancing nelayan. Sehingga tidak layak untuk divalidasi dan masuk dalam kelompok 3, yaitu dapat divalidasi secara ilmiah dan ilmu pengetahuan, tetapi tidak memiliki hubungan atau peran yang berkaitan dengan hubungannya dengan DRR atau pengurangan risiko bencana. Kemudian yang terakhir ada kategori 4, yaitu semut dapat mendeteksi gempa bumi. Gempa baru diketahui jika getarannya sudah terasa. Namun salah satu penelitian di Jerman menemukan bahwa gempa bumi yang akan datang dapat dirasakan oleh semut kayu merah. Penelitian yang dilakukan oleh Gabriel Bridge dari Universitas Duisburg-Essen, Jerman, menemukan perubahan perilaku semut saat akan terjadi gempa. Tanda-tanda akan terjadi gempa terlihat dari kecemasan semut ini, yang terlihat dari pelanggaran pola diurnal. Semut sendiri merupakan hewan pola hidup normal diurnal yang aktif di siang hari untuk mengumpulkan makanan dan beraktivitas, kemudian beristirahat di malam hari. Namun ketika gempa akan terjadi, koloni semut merah ini akan terus terjaga sepanjang malam di luar sarang mereka, sekalipun situasi ini
membuat mereka rentan diserang pemangsa. Namun pada penelitian ini belum yakin atau bagaimana mereka bereaksi pada rangsangan atau stimulus yang muncul berhubungan dengan gempa bumi. Pada kasus ini juga tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah serta tidak berhubungan semut terhadap bencana gempa bumi atau bencana lainnya. Kemudian penjelasan mengenai link cocok untuk PRB. Diskusi tentang kajian ilmiah link bersama masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami link dari sudut pandang ilmiah. Diskusi tentang link yang mana ingin disebarluaskan oleh komunitas melalui materi pendidikan dan komunikasi atau AEC yang sesuai. Diskusi tentang alat penilaian diri untuk melihat bagaimana mereka dapat melakukan proses pendokumentasian dan validasi link. Diskusi tentang bagaimana link dapat dimasukkan ke dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Adapun alasan link lebih bisa diterima oleh masyarakat karena materi yang dibahas sudah tidak asing dengan mereka karena diangkat dari kisah atau pengetahuan yang mereka sudah tahu dan pernah dengar. Sehingga akan mudah dalam memahami serta menjadikan kearifan lokal dan pengetahuan yang mereka didapat secara turun-menurun dan secara alami penempatannya dapat diaplikasikan dalam daerah menjadi kebanggaan sendiri tentunya. Sehingga peran link ini akan terasa akan lebih cepat tersebar, luaskan dan akan tinggal dalam waktu lama dalam ingatan mereka. Dengan demikian meningkatkan dan tujuan kemampuan atau fungsi DRR dapat tercapai. Sekian tugas kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.